Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Tanda Orang Diberkati, di mana di dalamnya kita akan diajar untuk bekerja sama dengan Tuhan. Nas firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal yang ke-26, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari nas firman Tuhan yang kita baca tadi, kita menggarisbawahi satu kalimat, sebab ia diberkati Tuhan. Itu sebabnya apa yang ia tabur, ia menuai 100 kali lipat, dan kemudian ada disebutkan setelah itu, ia menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya tidak menitik beratkan tanda orang diberkati Tuhan itu semata kaya atau luar biasa kaya, bukan. Bagi saya pribadi, tanda orang diberkati Tuhan itu ialah ia mau bekerja sama dengan Tuhan. Ia tidak memperlakukan Tuhan layaknya Om Jin, atau ia tidak memperlakukan Tuhan itu seperti Doraemon dengan kantong ajaibnya yang bakal mengabulkan semua keinginan kita. Ada sebuah cerita klasik, seorang pastor, seorang pendeta sedang berkunjung ke jemaatnya yang adalah seorang petani. Waktu bapak pendeta ini turun langsung ke lapangan di lahan pertanian jemaatnya ini, ia berdecak kagum melihat kebun jagung berhektar-hektar tumbuh dengan subur, dan jagung yang dihasilkan itu berkualitas bagus. Bapak pendeta ini lantas berkata kepada jemaatnya, "Wah, luar biasa ya Pak, semuanya pasti oleh karena Tuhan. Makanya kebun jagung Bapak ini boleh menghasilkan hasil yang terbaik dan berkualitas bagus." Lalu kemudian petani ini pun menjawab, "Iya betul Pak Pendeta, semuanya oleh karena Tuhan. Tetapi sepanjang pengalaman saya dalam bertani Pak, seandainya saya membiarkan Tuhan bekerja sendirian, maka yang tumbuh di sini hanyalah ilalang dan semak belukar." Apa yang dikatakan petani tadi itu sungguh sangat tepat. Tidak bermaksud sombong, bahwa memang berkat Tuhan di atas kepala setiap orang percaya itu yang menjadikan kita berhasil dan beruntung. Tetapi jangan lupa, Tuhan juga membutuhkan usaha, daya, upaya, ketekunan, dan kerja keras dari petani ini untuk ia boleh mengolah tanah, menggemburkan tanah, menanam bibit-bibitnya, kemudian juga memelihara dan merawatnya setiap hari. Maka akhirnya kebun jagungnya bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Ishak memang diberkati oleh Tuhan. Tetapi lihatlah, dikatakan di dalam ayat tadi, Ishak itu menabur sehingga ia boleh menuai hasil 100 kali lipat. Perlu saudara garis bawahi bahwa Ishak ini menabur di dalam konteks makna harafiah. Ia betul-betul menabur benih ya ke tanah ke ladangnya. Tidak seperti konsep pester-pester mata duitan yang selalu mengaitkan menabur itu artinya harus ke dalam gereja. Nas firman kali ini betul-betul mengajarkan kita bahwa kita harus bekerja dengan tekun. Kita menghormati berkat Tuhan yang ada di atas kepala kita. Dengan kita bertanggung jawab, bekerja segenap hati, sepenuh hati, maka Tuhan akan menjadikan taburan benih atau pekerjaanmu itu berhasil dan beruntung. Yang kedua, saudaraku, saya mau mengajak saudara mulai berpikir saat ini. Kalau saudara mengagumi Abraham, Ishak, dan Yakub, apa yang paling saudara kagumi? Biasanya orang akan mengagumi kekayaannya yang luar biasa. Sebenarnya yang luar biasa itu ialah berkat Tuhan yang ada di atas hidup mereka. Jadi yang luar biasa itu Tuhan ya. Mereka bergaul karib dengan Tuhan sehingga Tuhan memberkati mereka. Tanda dari berkat itu dinyatakan dalam hidup mereka ialah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan sertai, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Demi meraih berkat itulah sampai-sampai Yakub itu nekat menipu ayahnya. Karena Yakub tahu berkat kesulungan itu, berkat orang percaya, berkat orang benar itu luar biasa. Nah, tahukah saudara, berkat yang diperebutkan oleh Yakub itu dari abangnya Esau sebenarnya ada di atas kepala saudara.
Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan engkau sungguh-sungguh mengikuti Dia dengan segenap hidupmu, maka berkat yang ada di dalam hidup Abraham, Ishak, dan Yakub juga ada di dalam hidup saudara. Sekarang persoalannya, apakah saudara menghormati berkat itu dengan saudara mau bekerja sama dengan Tuhan? Bekerja dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, mengerjakan segala yang dipercayakan kepada engkau seperti untuk Tuhan. Apapun bidang usaha saudara, kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh. Baik pekerjaan yang terlihat biasa-biasa saja di mata manusia atau pekerjaan yang kelihatannya terhormat, tidak usah pilih-pilih. Semua pekerjaan itu apabila sesuai dengan firman Tuhan, maka itu halal untuk dikerjakan, selama tidak menyentuh dosa dan kejahatan. Kalau pekerjaan saudara adalah orang yang menawarkan jasa potong rumput, maka ketika engkau ditawari pekerjaan, lakukanlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bekerja samalah dengan Tuhan. Maka berkat yang ada di atas kepalamu akan membuat engkau berhasil dan beruntung. Ketika engkau bekerja dengan segenap hati, dengan bagus, Tuhan mulai merekomendasikan engkau di mana-mana. Engkau akan mendapatkan orderan demi orderan setiap hari, selama engkau tidak malu dengan pekerjaanmu. Ketika engkau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, Tuhan pelan-pelan akan mengangkat engkau. Tekun, sabar, setia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita garis bawahi di sini ialah sebab ia diberkati Tuhan. Jangan digaris bawahi kata kayaknya dulu. Karena kalau kita sudah memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita jauh lebih kaya dari segala sultan yang ada di dunia ini. Karena raja di atas segala raja itu berkenan diam di dalam hati dan kehidupan saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kau sudah berbicara dan menegur dan mengingatkan kami. Kami percaya Tuhan, kami mau bekerja sama dengan Tuhan. Sebagai bentuk kami menghormati berkat yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Berkat orang percaya, berkat orang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan sepanjang hari ini Engkau memimpin dan menyertai kami dan menjadikan apapun yang kami kerjakan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman akan menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.